tugasku semua ini. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah amma ba'd. Jamaah yang disayang Allah, segala puji kepunyaan Allah, mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai wafatnya kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan hadis ini sahih. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat fardunya, kata Nabi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi orang yang baca ayat kursi selepas sholat fardunya dijamin masuk surga. Syaratnya satu, mati dulu, ia baru masuk surga. Ayo kita amalkan, kita baca ayat kursi bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mari kita lanjutkan membaca zikir pagi sebagian bersama-sama. Di antaranya Sayyidul Istighfar, dilanjut dengan doa riwayat Tirmidzi. Nanti diikutin aja jamaah, saya yakin jamaah sudah pada hafal. Kita buka dengan Azkarus Sobah. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Stop. Tadi ini namanya apa hadirin? Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, wafat sebelum petang, Allah akan catat ia sebagai penghuni surga. Siapa yang baca di waktu petang, wafat ia di waktu pagi atau sebelum pagi, maka ia juga akan dicatat sebagai penghuni surganya Allah. Maka mudah-mudahan di hadapan kami min ahlil jannah semua, jamaah TikTok, YouTube, Instagram juga yang membaca tadi bersama-sama min ahlil jannah semua.
Lanjut, amalan yang juga nggak pernah Nabi tinggal setiap subuh, setiap pagi. Hadis Tirmidzi yang satu ini jamaah udah hafal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi setiap pagi nggak pernah ninggalin doa tadi. Juga ada doa yang Nabi nggak pernah tinggalkan juga selanjutnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana, lanjutannya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi kita amalkan mendapat semua yang telah Allah dan Rasulnya ganjarkan insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, silahkan dibuka Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah nomor 66 ayatnya ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman di ayat ini, artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang bahan bakar neraka adalah 2. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakunya neraka itu yang pertama manusia, yang kedua batu. Yang di neraka ada penjaga malaikat yang sangat keras, lagi kasar terhadap para penghuni neraka. Itu semua atas perintah Allah tentunya, yang tidak pernah sedikit pun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jamaah yang dirahmati Allah, tolong garis bawahi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Poin pertama, jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Poin pertama, Nabi telah pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kata baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poin pertama, jadilah yang terbaik kepada keluarga sebelum orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan jadi orang yang berprestasi di luar, memukau orang yang ada di luar sana, membuat banyak pasang mata tertuju padanya karena wow, hebat, Masya Allah, ini ya, itu ya. Orang lain terpukau tapi anak istrinya tersakiti. Dia sukses di bisnisnya, membuat banyak orang menjadi resellernya, berbondong-bondong datang menjadi sub-agentnya, menjadi distributornya. Tapi anak istrinya tersakiti. Tinggi karirnya, tinggi pangkatnya, tinggi kedudukannya, amanah yang diembannya ini amanah yang bukan sembarang amanah. Tapi istri dan anak-anaknya tersakiti. Buat apa jemaah? Nabi bersabda, sebaik-baik kamu bukan yang baik di hadapan followersnya. Sebaik-baik kamu bukan yang terbaik di hadapan warga kampungnya. Sebaik-baik kamu bukan yang baik di hadapan jamaahnya. Sebaik-baik kamu bukan yang baik di hadapan karyawan-karyawatinya, pegawai A, pegawai B-nya. Bukan. Khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka catat jemaah, jadilah orang yang berprestasi di dalam rumah sebelum berprestasi di luar rumah. Ditulis di kolom komentar sahabat TikTok, sahabat Instagram, sahabat YouTube. Jadilah yang berprestasi di dalam rumah sebelum berprestasi di luar rumah. Ku anfusakum wa ahlikum. Allah nggak berfirman, ku anfusakum wa qaryatun. Jaga anfus diri kalian, wa qaryah dan jaga negeri atau qaryah, jaga kampung kalian. Atau ku anfusakum wa baladikum. Enggak. Jagalah dirimu dan negerimu. Enggak jamaah. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi poin yang pertama, khairukum li ahli. Jadi yang terbaik buat keluarga sebelum sama pegawai, karyawan, sama teman. Banyak kadang orang ditelepon temannya dia langsung sigap. Ayo bro kita jalan, ayo siap. Berangkat kapan? Sekarang, ayo. Sekarang juga ditelepon temannya. Detik itu juga ditinggalkan semua pekerjaannya. Ini bestie banget, ini sohib saya dari kecil, ini teman saya dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, satu kelas terus sama dia. Dia nelpon saya, maka saya datang, temannya. Istrinya nelpon, sayang ayo jalan ke sini yuk, males. Istrinya minta, sayang tolong dibersamai ke sini.
kebertahapan dakwah harus dilakukan. Kebertahapan dakwah itu harus dilakukan. Awalnya dari siapa? Awalannya dari diri dan keluarga. Dakwah itu punya tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama diri dan keluarga. Jadi tahapan dakwah itu harus dilakukan. Yang pertama kita dakwahin diri sendiri dulu. Yang kedua kita dakwakan keluarga kita. Kalau tahapan antara kita dan keluarga telah selesai, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi namanya dakwah bertahap. Alhamdulillah. Namanya dakwah bertahap jemaah. Kita dakwahkan orang yang ada di luar sana, dakwahkan dulu diri kita. Dakwahkan dulu keluarga kita. Baru tahapan lanjut ke berikutnya. Gimana kita bisa berdakwah sama orang sedangkan diri kita lupa kita beri asupan gizi makanan berupa ilmu. Asupan ruh kita gak pernah kita sirami dengan baik. Gimana kita mau ngasih? Fakidus syai' la yu'tih atau la yu'tah. Fakidus syai' la yu'tih. Orang kalau gak punya dia gak bisa memberi. Dia bisa memberi karena dia punya. Dia bisa memberi karena dia memiliki. Maka tahapan dakwah itu berproses. Setelah yang pertama jadi yang terbaik di tengah keluarga. Yang kedua tahapan dakwah itu awalnya adalah diri dan keluarga. Sebelum kita dakwahkan orang, keluarga kita dulu. Yuk anakku sayang, ayo adik, ayo kakak, ayo abang, ayo istriku sayang. Dakwahin dulu istri kita, anak kita. Nanti lanjut kepada keluarga yang lebih besar. Ibunda, ayahanda, kakak kita, adik kita, om, tante, pak de, bude. Walaupun kadangkala dakwah kepada beliau-beliau cenderung jauh lebih sukar dibanding dakwah kepada orang yang secara umum gitu jemaah. Tapi dakwah bertahap. Nabi waktu masuk Islam, Nabi menawarkan Islam kepada siapa terlebih dahulu? Langsung kepada Umar bin Khattab, istrinya. Yang pertama masuk Islam, istri Nabi. Baru berikutnya kalangan laki-laki dewasa, Sayyidina Abu Bakar. Kalangan laki-laki usia remaja atau usia anak-anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu siapa yang Nabi? Abu Thalib paman Nabi, Ali bin Abi Thalib berarti Ali anak pamannya Nabi. Berarti sama Nabi siapanya? Sepupuan. Karena Abu Thalib sama Abdullah bapaknya Rasulullah SAW itu adik kakak. Jadi Ali sama Nabi itu sepupuan. Ngajak sama keluarga. Abdullah bin Abi Quhafah itu nama aslinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu beliau tuh juga ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Jadi ngajak tetap kepada circle yang terdekat kita dulu. Selalu pegang jemaah bahwa dakwah punya tahapan-tahapannya. Tahapan dakwah yang paling penting dan paling utama yang gak boleh ditinggal. Tahapan itu adalah kita dakwahkan diri sendiri dan dakwahkan keluarga. Diri sendiri gimana caranya? Ambil asupan gizi berupa ilmu. Kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah mengatakan kalimat bagus, boleh ditulis di kolom komentar sahabat. Kita lebih butuh kepada ilmu lebih dari butuh kepada makan dan minum. Kita lebih butuh kepada ilmu daripada makan dan minum. Makan dan minum sehari 2 kali cukup, 3 kali apalagi. Sehari makan 4 kali berlebih, sehari makan 5 kali apalagi. Itu sehari jemaah. Kalau sehari ada orang yang makan 10 kali rata-rata kayaknya enggak. Paling kita 5 kali udah banyak. Tapi kalau ilmu kita butuh setiap detik. Ilmu kita butuh setiap waktu. Ilmu kita butuh setiap saat.
Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kita lebih butuh kepada ilmu daripada butuh kepada makan dan minum. Terus pegang jemaah. Hati ini butuh ilmu. Asupannya apa supaya hati ini makmur, subur? Ilmu. Pikiran ini butuh asupan. Ruhani kita tuh butuh disiram. Sebagaimana jasad disehatkan badan kita dengan olahraga, hati juga butuh penyehat. Penyehat hati itu bernama ilmu. Makanya ada kaidah al-ilmu qablal amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Gimana orang mau beramal kalau beliau nggak punya ilmunya? Bisa kok beramal tanpa ilmu? Iya, tapi kata para ulama, siapa yang beramal tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Karena nggak ada ilmu yang bimbing beliau. Tapi siapa yang beramal dengan ilmu, ilmu akan menjadi pembimbing untuknya. Ilmu yang membuat amal kita diterima. Ilmu yang membuat amal kita bukan amal yang sembarang. Ilmu yang membuat kita menjadi hamba yang kalau beramal tenang jiwanya karena mantap ada panduan dari Allah dan Rasulnya. Maka nomor 2, tahapan dakwah harus ditunaikan. Pertama kepada diri sendiri, kedua kepada keluarga. Diri sendiri jemaah. Sebelum orang lain, sebelum melihat siapapun, lihat diri sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang terlalu sibuk sama menilai orang lain sampai dia lupa bahwa kesalahannya lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Maka sejatinya ada 3 orang. Orang yang pertama, orang-orang hebat selalu membicarakan tentang kebaikan yang dilakukannya di masa mendatang. Ini orang-orang hebat. Kita mau ngapain ya? Habis ini kita mau ngadain maslahat apa ya? Orang-orang hebat selalu membicarakan rencana amal baik. Orang-orang hebat selalu bicara rencana amal salih di hari yang akan datang. Sibuk waktu mereka untuk itu terus. Itu orang-orang hebat. Yang kedua, orang-orang menengah atau orang-orang yang ada di tengah, mereka selalu membicarakan tentang dirinya. Ini orang-orang yang ada di tengah. Dikit-dikit saya. Dia selalu bicarain tentang dirinya. Dan orang yang ketiga, orang yang paling rugi adalah orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain. Saya tanya kepada hadirin, kita membicarain keburukan orang, apa manfaatnya jemaah? Apakah kita jadi lebih soleh setelah membicarakan keburukan orang? Enggak, sama sekali enggak. Apakah hidup kita jadi lebih baik setelah kita membicarakan keburukan orang? Enggak. Apakah ada rencana lebih baik yang bisa dilakukan kalau kita bicarain keburukan orang? Enggak ada. Maka orang yang hebat, orang yang tinggi, mereka selalu bicara tentang amal salih, rencana amal salih. Yang di tengah selalu bicara tentang dirinya. Yang di bawah adalah mereka yang selalu membicarakan keburukan, kesalahannya orang lain. Mau jadi yang mana silahkan pilih sendiri. Mau jadi yang di atas boleh, di tengah, di bawah, itu pilihan diri sendiri. Tapi kalau saya boleh saran, mari yuk sama-sama kita jadi yang paling atas, yakni bicaranya tentang amal salih. Nomor 3, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja keraslah untuk membuat keluarga kita masuk surga. Bekerja keraslah untuk membuat keluarga kita masuk ke dalam surga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluarga dari siksa api neraka. Berarti ada kerja keras satu sama lain, tim yang solid, yang dia gandeng tangan istrinya, dia gandeng tangan anaknya, dia gandeng tangan suaminya untuk sama-sama masuk surga.
Gimana caranya? Caranya minimal jemaah, ajak keluarga, anak, handai taulan, saudara-saudara kita untuk sadar betul bahwa dunia pasti ditinggalkan, maka persiapan itu harus sekuat tenaga yang dilakukan. Ajak keluarga, anak-anak kita ajak, suami kita ajak, istri kita ajak. Kalau beliau belum mau gimana? Doakan. Kemarin kita baru aja belajar doa, gak boleh disepelein. Kunci istiqomah DIC. Yang pertama doa. Kita pengen ngajak keluarga, diawali dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Quran surah Ghafir ayat ke-40. Kalian harus banyak berdoa kepadaku ya. Astajib lakum, aku jawab kok doa kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu da'watad da'i idza da'an ujibu, aku menjawab. Da'watad da'i idza da'an, setiap permohonan orang yang memohon, setiap doa orang yang berdoa, setiap permintaan hamba yang meminta, ujib, aku selalu jawab. Pernah Allah gak jawab? Enggak pernah. Tapi buktinya saya ada doa yang belum dikabul tuh sampai detik ini. Saya minta rumah, saya masih ngontrak. Saya minta kendaraan roda 2, hari ini saya masih naik hijet kemana-mana. Berarti Allah gak ngabulin dong doa saya. Bukan Allah gak mengabulkan. Kan Nabi bersabda, kata Nabi yang mulia, Allah kabulkan lewat 3 cara. Dikabulkan detik itu juga. Nih kamu, aku kabulkan. Yang kedua, diganti dengan diselamatkannya kamu dari bencana, kata Nabi. Kita tadinya kecelakaan, yang boleh jadi dengan kecelakaan itu membuat kaki kita harus diamputasi. Tapi alhamdulillah kaki kita masih dikasih izin bisa jalan, gak diamputasi. Itu namanya rezeki juga. Cara Allah ngabulkan doa tapi dengan cara diselamatkan. Cara yang ketiga kata Nabi SAW diganti yang lebih baik di akhirat kelak. Makanya dalam kitab Adabul Mufrad Nabi pernah cerita ada seseorang waktu itu dia tuh bilang, ya Allah kok saya dapat begini mewahnya, kayaknya amal saya biasa-biasa aja deh. Allah jawab dengan kalimat, itu karena doa yang pernah kau panjatkan, ini pengabulannya di surga Allah. Allah kasih semuanya. Allahu Akbar walillahilham. Maka jangan malas berdoa ya jemaah. Doa jemaah. Batin itu termasuk doa enggak? Batin termasuk doa. Ya Allah ngelihat orang kok lagi susah. Dorong-dorong sepeda motornya. Kita batin aja. Ya Allah mudahkan beliau punya kendaraan yang prima yang lebih baik. Amin. Hadirin, kebiasaan orang-orang salih yang harus kita tiru. Setiap orang salih dapat kenikmatan, dia memandang kenikmatan orang lain yang mungkin lebih rendah daripadanya, mereka tuh bergumam dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan beliau nikmatnya lebih. Doain terus, kebiasaan orang-orang salih terdahulu gitu. Jadi kalau jamaah lagi di dalam motor, lagi di dalam kendaraan roda 4-nya, tahu-tahu ngelihat, ya Allah, bu, coba lihat deh bu. Itu ya Allah, ada orang anaknya 4, 1 motor, anaknya 4, 1 motor. Ya Allah, mudah-mudahan beliau dikasih izin sama Allah punya rezeki kendaraan roda 4 ya bu, amin. Doain jemaah. Lihat ada orang dagang, bu coba lihat deh bu. Itu dagangannya ya Allah belum ada yang beli ya. Yuk kita larisin sambil kita doain. Larisin, doain. Ya Allah semoga barokah, lancar, itu diberikan kemudahan dalam dagangnya. Doain jemaah. Apakah kita harus doain yang kurang-kurang aja? Jawabannya tidak. Bahkan orang yang udah kaya pun
tetap kita doakan. Karena ingat Nabi pernah bersabda, siapa yang mendoakan orang lain di atas kepalanya ada malaikat, yang malaikat ini mengatakan walaka bimitsal walaka bimitsal walaka bimitsal, atau riwayat yang lain walaka mitsluh walaka mitsluh walaka mitsluh, kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama yang seperti yang kau doakan. Jadi orang udah kaya tetap boleh didoain enggak? Boleh. Masya Allah, itu tokonya siapa ya? Mudah-mudahan tambah sukses, tambah makmur, tambah jaya, tambah sukses, tambah makmur, tambah jaya. Masya Allah, itu ngelihat postingan, ini hati-hati ya jamaah, hari ini kan mata tuh serba gampang hasutnya ya. Ngelihat postingan, orang misalkan alhamdulillah sold out 200 kardus. Alhamdulillah orderan kirim ke Bali. Alhamdulillah orderan kirim ke Papua. Alhamdulillah orderan kirim ke Hong Kong, Taiwan, Thailand, Jepang. Jangan pernah ada hasad, iri, dengki. Alah sok tenano, jangan. Tapi ada orang alhamdulillah baru 5 menit posting sold out. Ucaplah alhamdulillah. Ya Allah sukseskan beliau, makin kayakan beliau, jadikan beliau Utsman bin Affan di era milenial, Abdurrahman bin Auf di era milenial. Itu jemaah. Terutama nasihat ini untuk sesama pelaku bisnis. Apalagi item dagangannya sama yang dijual. Kok dia sold out terus toh, kok aku enggak sold out. Kok dia closing terus, kok aku enggak. Kok dia kirim paket terus orderan sehari 1.000, 2.000, kok aku enggak. Apalagi item barang dagangannya sama. Hati-hati. Miliki hati seperti Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dan Sayyiduna Utsman bin Affan. Ingat jemaah, ini triliuner. Dijamin surga. Nabi yang bilang, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah. Riwayatnya riwayat Bukhari lagi. Utsman bin Affan dijamin surga, Abdurrahman bin Auf dijamin surga. Ada satu lagi triliuner namanya Zubair ibnu Awam. Triliuner. Kalau Sayyidina Abu Bakar miliarder, Umar bin Khattab miliarder. Yang lain triliuner. Betapa pentingnya dakwah itu, termasuk diantaranya support dari agniya, orang-orang yang diberi harta lalu mereka totalitas mendukung dakwahnya Nabi SAW. Jangan lupa Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan gak pernah dengki dan saling iri satu sama lain. Sayyidina Utsman bin Affan punya dagangan minyak samin, susu. Punya juga dagangan di properti yang lain, punya juga kebun kurma. Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya minyak samin, susu. Buka kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama di bab yang ketiga. Di jilid yang pertama di bab yang ke-9. Bab ketiga tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Bab ke-9 tentang Abdurrahman bin Auf. Kedua sahabat Nabi ahli surga. Triliuner, bukan miliarder jamaah. Tapi gak pernah saling iri satu sama lain meskipun item produk usaha yang beliau jual adalah usaha yang sama. Justru dua sahabat ini nih saling support satu sama lain. Dua sahabat ini nih saling ngeluarin harta di jalan Allah. Ya Nabi butuh apa? Silahkan semampunya. Datang bawa 11.000 dinar. 1 dinar 4 juta, 11.000 44 miliar. Datang, ini Nabi saya ikut andil. Ya Nabi, Utsman udah bawa ya? Iya, saya juga ikut andil ya Nabi. Sekian, Masya Allah. Berlomba mereka dalam kebaikan, tapi sedikit pun gak ada dengki tentang iri-irian barang dagangan. Kok toko itu gasnya lebih banyak, toko ini kok gasnya sedikit. Gak jemaah. Kok toko itu dikit-dikit kirim paket, suara lakban, krek, krek, krek. Dikit-dikit suara lakban, dikit-dikit suara lakban. Gak usah iri. Hati itu jamaah harus dijaga. Jaga hati. Bilangin istri kita juga, bilangin anak kita juga. Jangan suka iri sama temennya, sama sahabatnya. Kalau temennya punya nikmat, wih sepatu baru, ucaplah alhamdulillah. Terus pokoknya pakai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk jamaah di tempat manapun, bukan cuma di dunia bisnis, bahkan di dunia dakwah sekalipun,
sesama entitas atau mungkin sesama masjid atau mungkin antar komunitas, jangan pernah ada yang namanya iri dan dengki. Setiap kita sudah Allah berikan tugas masing-masing, bidangnya berbeda-beda tapi tetap li'ila'i kalimatillah, untuk ninggiin kalimat Allah. Gak bisa semua orang harus mau sama tracknya, track di makanan, track di air, track di bersih masjid, track di kajian, track di ngisi, fulfill, menuhin tangki-tangki yang sudah habis, ngecas lagi baterai-baterai yang hampir drop, itu beda-beda. Ada guru kita juga Mas Edi bersama tim sedekah air dan RRM beliau yang sangat-sangat hebat membersihkan masjid. Kalau dibersihin masjid sampai wangi banget. Pernah masjid kami, Masjid Fatimah Garung, masjid kami tercinta, dibersihkan oleh tim RRM. Wah itu luar biasa, bersih, wangi, sejadahnya jadi wangi. Bidang beliau. Nanti ada teman-teman yang bagi-bagi air, bidang beliau. Gak apa-apa teman-teman. Jangan saling iri, jangan saling dengki. Ingat gak kajian Sabtu malam yang 2 pekan lalu atau sepekan lalu, ada 6 pesan Nabi. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi 6, la tahasadu, jangan saling hasad, jangan dengkian. Wa la tanajashu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling marahan. Wala tadabaru, jangan saling belakang membelakangi. Yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan tawar atau beli barang yang sudah di-deal atau di-booking sama sahabat kita. Yang keenam, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi gimana cara kita jadi bersaudara? Salah satunya 5 kalimat Nabi sebelumnya. Itu tips dari Nabi untuk menghantar rajutan persaudaraan. Dirajut persaudaraan itu. Syaratnya 5, jangan dengkian, jangan saling tipu menipu, jangan menciderai amanah yang diberi, jangan sampai kita marahan, saling membelakangi, jangan. Itu amanah dari Nabi. Baru setelah ini dilakukan, jadilah kita hamba Allah yang saling bersaudara. Maka kembali dalam ayat, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadilah diri kita yang menjadi hamba, yang dimana hamba itu adalah jaga dirinya dan jaga keluarganya. 3 poin di pagi hari ini. Yang pertama poinnya adalah khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Yang kedua, dakwah itu punya tahapan. Tahapan yang paling harus diinjak pertama sebagai pondasi adalah dakwah kepada diri dan keluarga. Ingat kalimatnya jemaah. Mohon izin ingat kalimat sederhana tadi ya. Jangan membuat orang di luar terpukau kepada Anda, tapi keluarga Anda tersakiti. Anda berprestasi hebat di luar, tapi keluarga Anda terlalaikan. Jangan jemaah. Sudah harus dipegang betul-betul bahwa investasi terbaik kita keluarga. Harus siap punya waktu khusus buat keluarga. Saya itu pernah ketampar kalimatnya Laika sama Dinar. Anak saya 3, buah hati kami 3. Yang pertama Dinar, yang kedua Laika, yang ketiga Umar. Dinar Sofia Haas, Laika Fatimah Haas, Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 1 tahun. Laika sama Dinar pernah bilang gini, Abah pergi terus, gak pernah di rumah, aku gak pernah ditemenin. Wah, sudah sejak saat itu saya mulai ngurang-ngurangin ngaji malam jemaah. Maka mohon maaf kalau ada yang ingin kami datang ke tempatnya ngaji malam,
Ba'da maghrib gitu. Kami udah mulai ngurang-ngurangin jemaah. Pokoknya maghrib di rumah, temenin Dinar, temenin Laika. Karena itu gak bisa diulang ternyata ya. Kemarin mereka masih merah. Kami nunggu 2 tahun, nikah 2015, baru punya Dinar 2017. 2 tahun kurang lebih nunggunya. Dulu merah, sekarang udah mau SD aja Dinar. Cepet banget jemaah. Juga mulai harus lebih sering-sering sama keluarga. Karena ternyata ini semua ya ada artinya, iya mungkin bermanfaat. Tapi jamaah gimana sih rasanya? Jamaah seneng kedatangan. Alhamdulillah makasih ya Ustadz udah berkenan datang ke sini ke situ. Makasih. Jamaah seneng. Nah tapi saya pulang ketemu anak saya. Aduh. Ada sesuatu yang beda jemaah. Kalau dulu dia masih bayi, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau uminya mah support banget. Nggak apa-apa, tenang aja. Udah abah di jalan Allah. Biar anak-anak umi yang handle bah, tenang aja. Biar abah fokus. Itu juga perannya umi. Nggak mungkin juga saya bisa ceramah, tahu-tahu handphone saya bunyi. Bah pulang ganti pampers. Nggak bisa juga kan. Ada saling peran tadi. Makanya jemaah kita nih tim yang solid. Tim yang solid. Istri membersamai suami, suami membersamai istri. Dan jangan lupa Allah hadiahkan di tengah-tengah keluarga kita tuh anak-anak. Itu loh mereka tuh yang mukanya polos, tulus, yang kadang nyium tiba-tiba, yang kadang peluk gitu. Itu tuh jamaah jangan sampai lupa. Itu aset terbaik yang kita punya. Hadirin buat apa orang terpukau, Masya Allah mas, Masya Allah mas, Anda berprestasi di luar tapi Anda jeblok di keluarga nih buat apa jemaah? Kita nih harus keluarga dulu, bukan saya yang ngomong hadirin. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu ya, kemudian jaga ahlikum, keluarga intimu ya dijaga dulu. Ceramah kita sama orang luar, istrinya gak paham ilmu agama. Harusnya dia sampaikan kepada istrinya dulu, sayang Allah ingin kita mengenakan pakaian terbaik, pakaian yang Allah ridhoi. Jangan sampai orang luar, Masya Allah saya berubah karena jenengan, berhijrah karena jenengan, tapi istrinya tidak dia didik. Dia punya waktu sama orang luar, tapi sama istrinya masa gak punya waktu. Dia punya waktu mendidik orang lain, istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang, dia didik. Tapi anaknya sendiri, istrinya sendiri gak dia didik. Atau anaknya sendiri dan suaminya gak dia bersamai dalam kebaikan. Maka ini ayat tuh powerful banget jemaah. Ini rumus terbaik, kunci indahnya, hebatnya, eloknya suatu peradaban di masa yang akan datang. Kalau bicara hal itu coba buka Quran surah Asy-Syu'ara ayat 84. Nanti target kita tuh ujung-ujungnya ke situ. Asy-Syu'ara ayat 84. Surah ke-26 ayat ke-84. Mas Isa, makanannya udah siap makanannya? Lagi proses? Coba dikonfirmasi mas. Sesegera ya mas, jazakumullah khairan, sehat-sehat mas. Udah ketemu Asy-Syu'ara ayat 84? Surah 26 ayat 84 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ana sidqin ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk orang-orang yang datang kemudian. Kalau bahasa Mas Edi punya MPP, mesin pencetak pahala. Kenapa beliau merelakan waktu di sedekah air, merelakan waktu di RRM. Ada mas-mas yang lain yang membersamai juga di gerakan-gerakan yang begitu hebatnya. Itu semua karena kita pengen waj'alni lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kebaikan untuk orang-orang yang datang di kemudian hari.
legacy. Jamaah mewarisin apa buat anaknya jamaah? Jamaah mewarisin cerita-cerita mamaku tuh dulu, maksiat yang diceritain. Enggak, tutup semua aib. Kata Rasulullah SAW, siapa yang punya aib, tutup aibnya. Ibu, bapak dulu masa lalunya seburuk apapun, jangan pernah cerita ke anak. Jangan pernah cerita ke anak. Dulu bapakku tuh gini. Nanti anak jadi itu senjata. Dulu bapak aja begitu. Ibu tuh dulu baru pakai jilbab umur 40 tahun. Nah, anaknya niru akhirnya. Kamu kok kenapa gak berjilbab? Dulu mama 40 tahun, aku masih 17 kali mah. Akhirnya dijadiin senjata. Gak usah cerita tentang keburukan kita kepada anak. Cukup anak kita tahu yang baik-baik. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah bibir yang baik buat generasi yang akan datang. Jemaah, saya akan wafat entah berapa hari lagi, berapa bulan atau berapa tahun, Allahu a'lam, tapi yang jelas saya akan wafat. Dan tugas kita atas pertolongan Allah di waktu yang sesegera, kalau Allah memungkinkan, atas jadi, kamar-kamar jadi akan lahir dari masjid ini dan masjid yang lain dan asrama dan pondok yang lain. Insya Allah nanti pejuang-pejuang Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran, hamilul Quran, yang mereka bersumber hidupnya berdasarkan apa yang Allah inginkan dari Al-Quran, apa yang disampaikan dari hadis otentik, yang mereka selalu menjadikan itu sebagai pedoman la raiba fi, yang tidak dia ragukan sedikit pun, dan mereka berproses untuk jadi baik dengan hal itu. Target kita bareng-bareng sambil kita terus minta sama Allah, doa 2025 dari masjid ini lahir 1000 hamilul Quran, penghafal, pengamal, pengajar Al-Quran. Fokusnya di sini nanti cuma 2, Quran yang tentu saja include berbahasa Arab juga, Quran, dan satu lagi dakwah. Darul Quran wa dakwah. Ini akan jadi tempat Darul Quran, pusat melahirkan generasi yang sangat dekat sama Quran. Satu lagi wa dakwah. Nanti siapa yang ngambil public speakingnya, insya Allah akan dibersamai oleh mereka-mereka yang public speakingnya mumpuni, beliau yang akan membersamai, supaya nanti ilmunya tinggi dan penyampaiannya juga mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa diterima di kalangan nanti di mana murid-murid atau santri-santri itu berdakwah. Semoga Allah ridhoi cita-cita ini, dan sekaligus kami menitipkan jamaah, kalaulah kami mati duluan, kami wafat duluan tahun 2025, tetap jadikan siapapun yang hadir bersamai masjid ini, siapapun yang hadir di dan jamaah TikTok itu Instagram bersamai cita-cita masjid ini, tempat nanti 2025 melahirkan 1000, 2026 melahirkan sekian, lebih banyak insya Allah. Semua berawal dari niat yang tulus ikhlas, berharap ridhonya Allah. Barakallahu fikum. Masih saya mohon izin. Khalas? Diambil. Siap? Mau diambil. Oh gitu. Lagi mau diambil jemaah. Mari kita buka sesi tanya jawab. Poin yang ketiga belum ya tadi? Udah belum? Udah. Bekerja keraslah. Nah, poin ketiga, bekerja keraslah untuk membawa keluarga masuk ke dalam surga. Sehat, panjang barokah selalu. Sahabat ini kami di Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Buat jamaah kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadol mas, silakan. Boleh dipegang ini biar kedengaran. Pak juga sama mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, berkaitan dengan tema pada pagi hari ini yang saya lebih menitik beratkan ke poin nomor 3 yang tadi kan, bahwasanya bekerja keraslah untuk warga untuk masuk surga. Apakah di sini surga yang nantinya atau surga dunia Ustaz? Mohon untuk dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah jazak. Semoga Allah memuliakan Mas Heri sekeluarga besar, jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih sekeluarga besar, dan semua kaum muslimin, jamaah online juga dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya surga yang kesudahan atau surga yang sekarang? Dua-duanya.
Surga itu punya percikan-percikan. Jemaah, orang ahli surga terpercik sifat, sikap sejak saat dia hidup di dunia. Makanya di antara ciri-cirinya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, min ahli jannah, orang-orang yang nanti mendudukan surga adalah mereka di antaranya, apalagi ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Percikan-percikan sifat surga diturunkan di dunia. Ahli-ahli surganya itu Allah kasih tahu siapa aja di dunia. Mereka yang jaga sholat, mereka yang jaga pandangan kemaluan, jaga kehormatan, mereka yang suka untuk berinfak sedekah, mereka yang suka untuk berzakat, mereka yang memandang bahwa kebaikan harus disapu bersih semaksimal yang dia mampu. Itu ciri-ciri ahli surga. Ulaika humul warisun, mereka nanti pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisuna al-firdaus, mereka mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam firdaus selama-lamanya. Jadi percikan surga udah ada. Jemaah, coba di jemaah masuk ke sebuah rumah yang penghuninya adalah orang alim, orang salih, dengan satu rumah yang ahli ma'asi, ahli maksiat, pasti feelingnya beda. Ini mungkin ada orang soleh yang ini. Hadirin yang berbahagia, kami kadang nginep di satu penginapan, kami ajak dinar laika bumi, ajak keluarga. Ini penginapan kok sederhana. Secara fasilitas hotel itu nggak kayak hotel-hotel mewah yang lain, tapi kok di sini tenang ya. Begitu dicek, lorong-lorong tuh lantunan Al-Quran semuanya. Ini orang yang punya hotel pasti paham agama. Karena semua lorong hotelnya, lobinya tuh sayup-sayup terdengar suara murotal Al-Quran. Oh iya, pantas. Ini yang punya pasti orang saleh. Karena orang soleh yang punya, walaupun fasilitasnya biasa, tapi terkesan nyaman. Pernah kami hinggap di satu tempat yang ini mungkin orang bilangnya bintang 5 lah, apalah, tapi jemaah rasanya kok nyaman yang di sana ya. Oh, ternyata di balik itu menjadi tempat maksiat, menjadi tempat ini, menjadi tempat itu, menjadi kerasa kok jemaah. Di sini tuh kerasa jemaah. Kerasa banget. Percikan-percikan surganya Allah tuh kerasa sejak di dunia. Salah satunya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrar, orang itu kalau berbuat abrar, yang baik, yang taat, dia berbakti sama Allah, Rasulnya, sama orang tuanya, lafi, mereka benar-benar akan di dalam naim, kenikmatan yang sangat amat nikmat banget. Itu orang-orang abrar. Jadi percikan surga yang mana nih? Di sana atau surga yang di sini? Di sini jamaah. Termasuk jamaah tahu Nabi bersabda apa? Ajak keluargamu masuk surga di akhirat dan surga dunia. Surga dunia salah satunya apa kata Nabi? Idza marartum fi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Idza, apabila marartum, kamu melewati riyadil jannah, taman-taman surga, farta'u, kamu duduk di sana ya. Sahabat tanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Taman surga itu mana ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga itu adalah majlis ilmu. Maka kalau ada majlis ilmu, hadiri. Ada kajian, datangi. Disitulah taman-taman surga. Maka hendaknya kita menggandeng anak istri kita juga ke surga dunia. Salah satu di antara surga dunia adalah duduk di majlis ilmu. Makasih Mas Heri, pertanyaannya barakallahu fikum. Ibu silakan tadi. Fadhol Ibu. Langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nyantolnya itu dibahasakan mutqin. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah dari kecil bisa disetting, kondisikan? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Salah satu tipsnya adalah orang tua membelikan speaker di rumah. Yang speaker ini memenuhi suara ruangan di rumah kita, diseteli murattal 24 jam non-stop, setel terus. Kalau biasa agak lebih mudah anak-anak kita menangkap kalau nyetelnya satu surah. Misalkan An-Naba terus selama 20 hari. An-Nazi'at terus selama 20 hari. Abasa terus selama 20 hari. Begitu ya, satu surat 20 hari 24 jam, biarkan anak kita nanti listening murattal Al-Quran terus aja. Kalau jamaah agak-agak sulit mendapati Syekh Misari Rosid karena bacaannya terlalu meliuk-liuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini kan agak meliuk-meliuk. Saran saya ketik dan download Abdullah Basfar. Abdullah siapa? Abdullah Basfar. Itu yang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, yang Syekh Abdullah Basfar. Jadi untuk mengkondisikan dulu. Terus juga yang kedua, hendaknya orang tua memilihkan tempat sekolah yang mana tempat sekolah itu mencintai Al-Quran. Tempat sekolah yang sekolah itu mencintai Al-Quran. Kita ingin anak kita hafal Quran, tapi disekolahkan di sekolah tari. Bukan jadi penghafal Quran, tapi jadi sebaliknya. Jadi support orang tua akan itu juga harus. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada waktu terbaik untuk melakukan rencana baik kecuali sekarang. Selalu kalimat ini terlontar dari lisannya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu punya niat baik subuh, jangan tunda sampai petang. Kalau punya niat baik petang, jangan tunda sampai subuh atau pagi. Makanya gak ada waktu terbaik untuk beramal salih kecuali sekarang. Sekarang nih jemaah. Jangan tunda. Kalau jamaah mau, kayaknya ini bagus ya, lakuin sekarang. Kayaknya kita bangun pondok ya, lakuin sekarang. Kayak kita mau bangun masjid, lakuin sekarang juga. Kayak kita mau ini, kayak kita mau itu, kayak kita mau lakuin sekarang juga. Gak ada waktu terbaik untuk beramal salih kecuali waktu itu adalah sekarang. Termasuk hafalin Quran. Gak ada waktu yang terbaik untuk ngafalin Quran kecuali sekarang. Sekarang juga nih. Terus gimana kalau kami yang udah tua gini Ustadz? Waktu itu ada seorang ikut daurah menghafal Al-Quran, setelah daurah itu dirawat. Maksudnya dirawat adalah tetap dibimbing setoran tapi by Zoom jarak jauh. Ada nenek-nenek umurnya 78 tahun. Nenek-nenek 78 tahun. Udah kan jamaah, gak ngapa-ngapain di rumah, udah. Di rumah megangnya Quran doang. Kurang lebih di 2 tahun lebih 10 bulan, 3 tahun kurang 2 bulan. Seorang nenek itu menyelesaikan setoran hafalan Qur'annya. Udah nenek-nenek 70-an tahun, Allah karuniai kemudahan untuk menyelesaikan hafalan Qur'an. Jamaah minimal punya niat. Ya Allah, kalau bukan saya, anak saya. Kalau belum anak saya, cucu saya. Kalau belum cucu, cicit saya. Minimal tanam aja. Kita yang nanam, itu yang panen nanti. Bisa jadi kita yang panen, bisa jadi orang lain yang panen. Tapi minimal tanam dulu kebaikan, kita akan panen kebaikan insya Allah. Maka 3 tips ini yang secara teknis ya. Kalau tips yang secara agama jelas. 1, mohon pertolongan kepada Allah. 2, teruslah banyak-banyak berdoa, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Salah satu doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, enggak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikan mudah. Enggak ada kesulitan berubah mudah kecuali Engkau yang menghendaki mudah. Terus yang ketiga, kalau urusan akhiratnya
niatkan semua hafalan Quran hanya untuk Allah, bukan yang lain. Bukan ngafal Quran harapannya dunia. Kata Nabi SAW, siapa yang mencari ilmu, termasuk diantaranya hafalin Quran dan yang lainnya, tujuannya untuk dunia, atau tujuannya untuk mendebat ulama, atau tujuannya untuk supaya orang-orang pandangan matanya itu tertuju padanya, supaya banyak followers, banyak subscriber, banyak orang yang nonton, banyak apa segala macam tentang dunia. Kata Nabi, lam yarah raihatal jannah. Dia nggak akan mencium wanginya surga. Nyium aja enggak, apalagi masuk. Makanya penting jemaah paham hadis Nabi bahwa ilmu itu harus semata karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Ya, sehingga biar keren ada gelar Al-Hafiz, Rizki Surya Agustian Al-Hafiz. Bukan, kita mah karena Allah. Ingat semalam saya bilang apa? Siapa yang dihormati karena harta, saat hartanya hilang, hilang juga penghormatannya. Siapa yang dihormati karena jabatan, jabatannya sudah hilang daripadanya, hilang juga hormatnya. Tapi siapa yang dihormati karena ilmu dan karena perjuangannya untuk agama Allah, maka itu penghormatan terbaik yang dia terima. Itu jemaah. Jadi semua niatkan karena Allah dan bukan karena manusia. Makasih Ibu, pertanyaannya keren banget. Semoga Allah muliakan Ibu yang bertanya, seluruh besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan jemaah. Silakan. Ini sambil ngulur waktu. Sambil nunggu. Mbak udah siap Mbak? Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslim selalu dirahmati dan berkahi Allah. Pertanyaan dari saya Ustaz mengenai tentang menjaga keluarga dari api neraka. Bolehkah kita memaksa keluarga dan anak kita untuk melakukan kebaikan juga untuk sholat Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah jaza. Mas Agus semoga dimuliakan Allah sekeluarga, jamaah dimuliakan Allah dan semua kaum muslimin, jamaah offline online dimuliakan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kalau kita maksa anak kita harus beramal salih? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kan ada ayat yang bunyinya ayatnya fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, tugas kamu mengingatkan, kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Itu berlaku untuk umum. Tapi kalau kita kepada keluarga dan kepada orang yang jadi di bawah kita, karyawan yang terikat kontrak kerja sama kita, maka boleh kita paksain. SOP perusahaan saya, 1, wajib duha 4 rakaat minimal. 2, wajib baca waqiah tiap pagi sebelum masuk. 3, wajib sedekah 2.000 perak per subuh. 4, wajib untuk ini, wajib untuk itu, wajib untuk ini. Dia owner perusahaan, dia direktur perusahaan mewajibkan karyawannya, boleh. Paksa. Kata Nabi apa? Betul tadi ayatnya begitu, tapi kan Nabi juga pernah bilang, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Siapa yang dia punya kekuasaan, rubah dengan kekuasaan, nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita punya kekuasaan, punya power, ubah dengan hati. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, itu cara kita untuk membersamai keluarga kita. Jadi kalau paksakan mereka apalagi untuk sholat, itu bukan nggak boleh, bahkan harus. Allah yang berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu sholat dan sabar membersamainya. Perintah sholat umur 7 tahun, berarti dari 0 sampai 6 tahun 364 hari, ajarkan mereka sholat. Nanti umur 7 tahun terbiasa sholat. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Kalau sudah kebaikan jadi karakter, maka rasa ada yang kurang. Barakallahu fikum. Semoga Allah muliakan jamaah semua. Ustaz Ferry silakan Ustaz, sini Ustaz. Fadhol Ustaz.
Ahlan. Insya Allah nanti yang memberi sanad beliau sahabat kami, guru kami juga, teman sekamar, teman satu pondok pesantren, kami satu pondok yang sama, pondoknya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan, Muallimin Yogyakarta. Kami satu kamar, satu kelas, satu asrama, kalau makan sepiring berdua. Ini beliau punya banyak sanad sampai ke Rasulullah dan sampai ke para ulama-ulama kita, sampai ke Al-Imam An-Nawawi, sanad beliau cukup lumayan banyak dari kitab-kitab hadis. Insya Allah nanti setelah sarapan kita menimba ilmu bersama Ustadz Ferry Septianto dan insya Allah biiznillah semoga Allah meridhoi jamaah biiznillah. Sebentar Ustadz, izin ini sambil nunggu makanannya siap. Nanti mohon dikode ya Mas kalau udah siap dikode. Jadi waktu dan tempat untuk tanya jawab langsung bertanya dijawab sama sumbernya disilakan jemaah. Fadol jemaah. Ini lagi tanya jawab Syekh, cerita Syekh. Ahlan. Fadol. Mawjud soal? Ada pertanyaan lagi Mas? Mas Pram? Alhamdulillah. Antum datang langsung paham semua ini Syekh. Itu orang soleh gitu jemaah. Duduknya aja udah langsung, Masya Allah. Ahlan, kalau ada yang mau ditambahkan Syekh. Ini lagi membicarakan tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Ditambahkan sambil nunggu sarapan, nanti kita sarapan bareng. Setelah sarapan bareng baru majelis bersanad bersama beliau insya Allah. Ahlan Syekh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi ini, di pagi yang cerah, jadi kelihatan gunungnya sebelah sana tinggi. Oh, gunung apa itu? Saya nggak tahu. Sindoro Sumbing, Masya Allah. Oh Sindoro. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya di pagi yang cerah ini kita dipertemukan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Gini Ustaz. Sebelum nanti kita akan melaksanakan daurah itu Ustaz, saya teringat salah satu hadis Nabi SAW yang ini setiap saat kalau saya baca itu bikin saya merinding Ustaz. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan beberapa sahabat yang lain. Ceritanya Nabi Muhammad itu kan sering ya jalan-jalan sama sahabatnya, keliling, kemudian lihat situasi dan kondisi para sahabat, saudara-saudaranya. Nah suatu saat beliau jalan menuju Baqi. Kalau dari Masjid Nabawi ke Baqi itu kan dekat ya. Jalan bersama dengan para sahabatnya. Ketika Nabi SAW itu sampai di samping pemakaman Baqi, yang di situ adalah pemakaman para sahabat Nabi SAW. Sunnahnya apa? Kalau kita melewati kuburan, mengucapkan salam. Dan itu sebagai peringatan kita, suatu saat kita juga akan di situ gitu. Suatu saat kita
suatu saat kita ambil hasil, menuai panen tadi, insya Allah anak-anak kita, anak-anak muda ini yang nanti akan meneruskan perjuangan Ustadz Irfan, meneruskan perjuangan para asatidzah yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad SAW merindu kepada kita 1400 tahun yang lalu. Loh kok kita ini malas-malesan? Bagaimana kita nanti akan bertemu Nabi SAW? Suatu saat Nabi akan mengatakan kepada kita, dan Nabi punya telaga di akhirat. Kita semuanya akan minum di situ. Amin ya Rabbal Alamin. Perjuangan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah lelah. Suatu saat, masih ada waktu Ustaz? Suatu saat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam rumah. Dan Nabi Muhammad SAW kelihatan sumringah. Jadi wajahnya berseri-seri. Ini juga penting untuk dipahami oleh seorang istri. Jadi Nabi Muhammad itu bahasanya tidak hanya verbal saja, tapi non-verbal. Mukanya kelihatan ini sedang senang, sedang sedih, atau sedang marah. Itu kelihatan dari muka. Jadi nggak perlu ngucapin kata-kata. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah cerdas. Seorang wanita ahli surga melihat suaminya datang dengan perasaan sumringah, wajahnya berseri-seri. Lalu Aisyah kan momentum ini, ya Rasulullah, tolong doakan aku. Tolong doakan aku. Itu aja permintaannya. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, istrinya yang dicintainya, wahai Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dzanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma alanat. Ya Allah, berikanlah maghfirah kepada Aisyah. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang kelihatan, dosa yang enggak kelihatan. Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, apakah engkau suka dengan doa ini? Tentu suka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah ini adalah doa yang setiap saat aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sholat. Bayangin Nabi Muhammad SAW mendoakan kita, umatnya, ya Allah berikanlah ampunan kepada kita. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dosa yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan, kita semuanya berdosa. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan keikhlasannya, dengan sayangnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi tidak minta kita harta, Nabi enggak kita minta apa-apa. Tapi Nabi SAW sudah berupaya sekeras mungkin. Beliau berjuang, beliau tinggalkan kampung halamannya, beliau tinggalkan semua kenikmatan duniawi. Hanya agar kita semuanya bisa merasakan halawatul iman, nikmatnya iman. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan iman kepada kita, jaga itu. Kecintaan kepada Nabi SAW itu adalah kecintaan yang membuat kita selalu merasakan halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Halawatul iman itu adalah kita merasa nikmat untuk beribadah, tidak terpaksa. Tapi memang beribadah itu perlu dipaksa. Suatu saat nanti akan menjadi kebiasaan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, semoga ini menjadi renungan bagi kita semuanya bahwa kita ini dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita dengan Nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan para syuhada, bersama dengan orang-orang yang mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Ferry, semoga Allah memuliakan beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Sesudah ini insyaallah kita makan pagi sudah tersedia, ini khas Wonosobo, tempe kemul, sego megono, nasi rames. Ini part 1, ada part 2-nya jemaah. Ini baru part 1, nanti part 2-nya jam 11 atau sekitaran setengah 11 lebih sedikit. Setengah 11 atau jam 11 lebih sedikit, nanti part 2-nya ayam spesial dari insyaallah olahan yang tangan yang baik dan tangan yang bagus banget biiznillah. Jadi nanti sarapan dulu, setelah sarapan kalau wudunya batal silakan ambil wudu. Kita akan mulai sekira pukul 7:30, mungkin ini kan jam 6 ya, mungkin 1 jam cukup ya. Atau mungkin 7 kurang 15 gitu. Nanti kita mulai, seselesainya jamaah siap, 1 jam lah ya jamaah, jam 7, ini jam 6 katakanlah, 5:53 jam 6, 1 jam makan, terus yang wudunya batal berwudu dulu, ambil posisi yang nyaman, semuanya siap, nanti kita mulai daurah bersanatnya. Jazakumullah khairan jazaa. Kita tutup dengan doa dulu pada pertemuan ini. Silakan Ustaz, dipimpin doa Ustaz. Musafir.
Sila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan jaza. Silakan. Nanti bersamai sama mbak-mbaknya. Ibu, bapak kalau butuh apa-apa, yang bapak-bapak nanti bilang ke Mas Tovan, Mas Ihsan, Mas Denny. Yang ibu-ibu bisa bilang ke Mbak Sinta dan mbak-mbak lain yang ada di sana. Nanti difasilitasi. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja sama beliau. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bagi sahabat yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.